Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan ketidaktahuan atau pilihan. Firman Tuhan terambil dari Ulangan pasal 11 ayat 16 dan Amsal pasal 4 ayat 23. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan. Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna tanpa pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ada orang yang melakukan kesalahan karena tidak tahu yang benar. Namun, setelah mengetahui yang benar, seharusnya orang tersebut tidak akan kembali melakukan kesalahan yang sama, kecuali ia memilih untuk melakukannya kembali. Sebagai contoh, suatu hari karena ketidaktahuan kita saat berjalan, kaki kita tergelincir ke dalam jalanan yang berlubang. Keesokan harinya saat berjalan menuju lokasi yang sama, kita tentu memilih berpijak pada tempat yang berbeda, karena kita tahu bahwa di sana ada lubang dan kita tidak ingin terjatuh lagi. Hal tersebut jelas berbeda dengan misalnya ketika seseorang yang setelah pulih dari sakit mahnya kembali mengonsumsi makanan pedas dan asam, pun kembali tidak makan tepat waktu, padahal dokter telah mengingatkannya. Alhasil, bila ia kembali terkena mah, itu tidak bisa disebut lagi dengan ketidaktahuan, melainkan pilihan yang dibuat oleh yang bersangkutan. Faktanya, kesalahan yang dilakukan oleh manusia di dalam hidupnya lebih banyak ditentukan oleh pilihannya sendiri daripada oleh ketidaktahuannya. Seorang pecandu alkohol mulai melakukan kesalahan dengan meneguk sedikit alkohol karena bujukan temannya. Namun, karena merasa bahwa alkohol tidak memberi efek negatif kepada dirinya saat itu, ia pun meneguknya lagi dan lagi, hingga akhirnya mabuk. Ketika mabuk, ia merasa ada kenyamanan dan ketenangan, sehingga setiap kali membutuhkan kenyamanan, ia memilih untuk meminum alkohol hingga mabuk. Maka jadilah ia pecandu alkohol. Pilihanlah yang membuat seseorang menjadi pecandu minuman keras, narkoba, rokok, seks, terikat dalam perjudian, perselingkuhan, perzinaan, korupsi, pencurian, perampokan, budak games, pornografi, dan lain sebagainya. Sehingga yang harus dikhawatirkan bukanlah lingkungan yang buruk atau dengan siapa kita bergaul, melainkan keberadaan hati dan pikiran kita yang merupakan tempat timbangan terakhir segala perkara. Salomo tahu akan pentingnya peranan hati dalam kehidupannya, sehingga dibandingkan dengan kekayaan, ia lebih memilih hati yang bijaksana. Satu-satunya cara untuk memperoleh hati yang bijaksana adalah dengan melekat kepada Tuhan. Karenanya, jangan sampai waktu pertemuan kita bersama Tuhan menjadi renggang, apalagi terhenti. Sebab, semakin kita mencintai hadirat Tuhan dan gemar akan Tauratnya, Tuhan pun akan semakin membentuk kita menjadi pribadi yang bijaksana, sebagaimana yang dialami oleh Raja Daud. Betapa aku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Perintah-Mu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu aku padaku. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mampukan aku untuk merenungkan dan melakukan firman-Mu, agar hatiku beroleh kebijaksanaan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin.